Tuhan, Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami akan bawakan firman-Mu. Tuhan, singkapkan mata hati kami supaya kami boleh mengerti apa yang dibawakan oleh hamba-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau kuduskan, sucikan hamba-Mu supaya layak berdiri di tata-Mu yang kudus. Bapa, kami juga berdoa bagi semua jemaat di tempat ini. Jadikan mereka sebagai tanah yang subur, yang siap menerima benih firman-Mu, tumbuh berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Sungguh saya bersuka cita bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mengizinkan saya berdiri di tatanya yang kudus. Dan saya berterima kasih juga kepada Pak Sutris beserta staf, pemain musik, WL, singer, dan juga multimedia dan seluruh pengurus yang ada di tempat ini. Sehingga kami boleh membawakan firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, judul firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah 3 peristiwa penting seputar Paskah. Kamis kemarin kita baru memperingati kenaikan Yesus ke surga. Ya, itu merupakan rangkaian dari 3 peristiwa penting yang ada di sekitar Paskah. Bahkan hari-hari ini kita masih menanti pencurahan Roh Kudus ya, 10 hari ke depan dari Kamis kemarin. Bapak Ibu, 3 peristiwa penting ini adalah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu, kita hari ini ya mau belajar di kitab Injil Markus ya. Bukan maklar kasus, tapi kitab Injil Markus. Di ayat di pasalnya yang ke-15 nanti dimulai ayat 20 sampai keseluruhan sampai pasal 16 sampai habis. Namun karena waktu yang terbatas, jadi kita harus tertib waktu. Kita akan selesai berapa menit, Pak? 45. Oh ya, 45. Berarti sampai jam 9 kurang 10 ya. Ya, baik. Itu sebabnya kita harus berpacu dalam, bukan melodi loh ya, waktu ya. Sebab saya menghargai waktu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nanti tidak berlama-lama sampai ada yang ngantuk dan nanti tidak lagi nyaman di tempat ini. Tapi biarlah waktu yang pendek ini nanti Bapak Ibu menangkapnya dengan baik dan merupakan bekal bagi kita semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saya memilih judul ini karena di luar sana Bapak Ibu, ada banyak orang itu mengatakan begini. Yesus itu sebetulnya tidak mati disalib. Sebab yang disalib itu konon kata mereka ya, itu orang yang diserupakan. Lah ini kan konyol Bapak Ibu, siapa sih mau disalib untuk menggantikan? Kan enggak ada, kalau drama guyonan ya ada, tapi kalau disalib sungguhan sampai mati, walaupun dibayar sekian, siapa mau Bapak Ibu? Terus ada lagi yang konyol belakangan ini Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu katanya, kalau Yesus naik ke surga, kan duduk di sebelah kanan Allah. Lalu yang di sebelah kirinya itu siapa katanya? Ini pertanyaan-pertanyaan konyol dan nanti Bapak Ibu kalau kita perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa menjawab semuanya dengan baik. Ya, walaupun kita tidak berapologet tapi kita mengerti sehingga iman percaya kita tidak terpengaruh oleh ocehan-ocehan mereka. Sebab memang berita tentang salib bagi orang yang akan binasa itu merupakan kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Tetapi sebaliknya bagi kita orang yang diselamatkan, berita tentang salib itu adalah kekuatan dari Allah. Amin.
mari Bapak Ibu, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan mereka atau ocehan-ocehan mereka. Ini saya percaya banyak yang sudah mengerti, namun ini hanya refreshing ya. Jadi saya pada kesempatan ini tidak menggurui siapapun, tapi cuma kita mengingat sejenak ya. Bapak Ibu, mulai yang pertama, Yesus mati di salib. Ada 3 poin ya. Yang pertama, Yesus mati di atas kayu salib. Yang kedua nanti, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan yang ketiga, Yesus terangkat naik ke sorga. Ya, jadi 3 hal ini aja. Jadi kalau gampangnya Bapak Ibu ingat kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan baca di Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ya, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Lalu yang menjadi pertanyaan untuk menjawab daripada ocehan-ocehan di luar tadi, siapa sih yang ada di kayu salib ini? Kalau kita melihat di Lukas 34 ayat yang itu yang berkata begini. Di Lukas itu menjawab gini. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi kata-kata Yesus ini, 7 perkataan Yesus yang ada di kayu salib ini menunjukkan bahwa ini bukan sembarang orang. Karena waktu Yesus sebelum disalibkan, dia ini disiksa, dicambuk, dipaku, diludahi, dicaci maki. Tapi dia bisa mengeluarkan kata-kata pengampunan, kata-kata kasih. Ini tidak mungkin Bapak Ibu dilakukan oleh orang biasa. Jujur saya Bapak Ibu, kalau habis disakiti orang, dirugikan orang, dihina orang, saya tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang sedemikian. Paling ya berdoa, berdoanya mungkin negatif ya. Tapi kita harus belajar sebagai pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu, di situ jelas bahwa yang berkata-kata adalah Yesus. Kita buktikan ya di dalam kitab Matius ya, yang terkenal dengan khotbah di bukit, Matius 6 ayat 43 itu. Di situ kan berkata begini, kamu telah mengenal bahwa firman mengatakan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi kata Yesus, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah ini Bapak Ibu. Kekristenan itu bukan lagi selangkah lebih maju dengan filosof terkenal manapun, tapi dia mempunyai kemajuan berlangkah-langkah daripada filosof di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ini terbukti bahwa yang berkata itu adalah Yesus sendiri. Bukti kedua ya, biasanya mesti perlu 2 bukti. Di Yohanes 19:26. Di situ Yesus berkata kepada ibunya, Maria, Ibu, inilah anakmu. Ya, ini salah satu 7 perkataan Yesus di kayu salib. Sekarang kita buktikan, Bapak Ibu. Kalau ibu kandung Yesus, yaitu Maria, dia kan pasti tahu ciri-ciri anak kandungnya. Ya, walaupun waktu itu Yesus wajahnya lebam, tapi dia bisa mengenali bahwa itu adalah Yesus. Seperti Bapak Ibu ya, kalau kita di dalam kamar gitu, mendengar ada orang jalan di luar kamar, serak-serak ya, kita tahu itu lakonane siapa ya, nyeret atau bagaimana kita bisa mengenal.
Belum lagi suaranya, maksudnya perkataannya. Kan kita tahu ciri khasnya. Kalau itu bukan Yesus, pasti Maria, ibu kandungnya, tidak berlama-lama berada di bawah salib. Karena waktu itu terjadi kegelapan dan gempa bumi yang dahsyat. Jadi ini terbukti bahwa Yesuslah yang ada di kayu salib. Sebagai buktinya Maria tetap menunggu sampai akhirnya. Bapak Ibu, sekarang mengapa sih Yesus kok disalibkan? Yesus itu disalibkan karena dia dikorbankan sebagai anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Inilah anak domba Allah yang menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu dikorbankan sebagai anak domba. Bahkan dipertegas di Matius 26 ayat yang ke-28. Dikatakan bahwa 38-nya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi pengampunan banyak orang. Bapak Ibu, hal ini menunjukkan bahwa hanya darah Yesus yang layak untuk pengampunan dosa. Mengapa Bapak Ibu? Karena Yesus itu suci. Di Roma 3:23 dikatakan, semua manusia telah berbuat dosa, hanya Dia, Yesus Kristus, yang tidak berbuat dosa. Jadi darahnya Yesus, darah yang suci, yang layak dikorbankan untuk penebusan dosa. Sebab sapu yang kotor tidak bisa untuk membersihkan lantai menjadi bersih, tapi malah berpelepotan. Jadi darahnya harus darah yang bersih. Karena nyawa makhluk itu Bapak Ibu, ya. Di Imamat 17:11, nyawa makhluk itu ada di dalam darah. Sehingga harus ditebus juga dengan darah. Kalau manusia Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, artinya dia sudah mati secara rohani. Itu sebabnya harus ditebus dengan pengorbanan darah. Seperti di Ibrani 9 ayat 22 katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu sebabnya harus ditumpahkan darah Yesus di atas kayu salib. Lalu pertanyaannya menggelitik dari mereka. 3 hari Yesus mati itu kemana saja Pak? Mengapa kok harus sampai mati? Kalau perlu cuma darah sedikit ya, kok enggak tusuk seperti orang periksa darah gitu aja. Nah ini jawabnya begini Bapak Ibu. Mengapa Yesus harus sampai mati? Dan 3 hari dia kemana saja? Yesus itu perlu mati Bapak Ibu. Mengapa? Karena Yesus perlu memasuki lorong kematian. Sebab dia harus masuk ke Hades. Ya, Hades itu serambi neraka. Mengapa Yesus memasuki lorong kematian itu? Karena Yesus akan meremukkan kepala ular. Yang dinubuatkan di Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dengan keturunan perempuan ini. Keturunanmu akan meremukkan tumit keturunan perempuan ini. Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan itu terjadi di Hades. Bapak Ibu bisa melihat di Mazmur 68 ayat 22. Allah telah meremukkan kepala musuhnya. Bapak Ibu, kita juga lihat, mengapa sih kok di Hades? Karena Lucifer atau ular tua, iblis itu ada, dia diturunkan ke Hades. Yesaya 14 ayat 15. Sebaliknya engkau iblis ya diturunkan ke lubang yang paling dalam dari liang kubur. Yaitu perkataan lain daripada Hades. Juga Bapak Ibu bisa lihat di Efesus 4 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan, dia yang telah naik membawa tawanan, bukankah dia yang telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, yaitu Hades juga? Jadi Bapak Ibu, 3 hari itu, Yesus mati untuk masuk ke Hades, meremukkan kepala ular,
membawa tawanan ke Firdaus. Seperti dikatakannya kepada orang yang disalibkan sebelah Yesus itu, Lukas 34:43, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi Bapak Ibu, kita mengerti. Dan setelah Yesus membebaskan para tawanan, dia kembali bangkit. Hidup kembali. Sebab di dalam Yohanes 10 ayat 18, aku, kata Yesus, berkuasa memberikan nyawaku atas kehendakku sendiri dan berkuasa pula mengambilnya kembali. Berarti hidup kembali. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini Bapak Ibu dan saya harus menangkap paling sedikit dua kebenaran. Yang pertama, dosa kita sudah diampuni. Kesalahan kita sudah dibebaskan. Yaitu dengan pencurahan darah Yesus. Dan yang kedua, maut sudah dikalahkan. Maut itu apa sih Bapak Ibu, kok maknanya bagi kita? Maut sudah dikalahkan, dihancurkan. Maut itu adalah sumber daripada dosa. Kalau sumber daripada dosa itu sudah dihancurkan, dikalahkan, sengatnya sudah dipatahkan, 1 Korintus 15 ayat 55 itu, maka Bapak Ibu dan saya sudah dibebaskan dari belenggu maut. Sehingga Bapak Ibu dan saya adalah menjadi orang-orang yang merdeka, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Amin. Bapak Ibu, saya akan ceritakan, berikan gambaran sedikit ya. Begini, seorang dokter dan pasiennya. Dokter ini berolahraga pagi di area rumah sakit itu. Dan pasiennya lagi berjongkok ya, meraih-raih sesuatu di selokan. Lalu dokter ini menghampiri si pasien. Taruh namanya Moheng ya. Tapi panggilannya nanti Hengki. Tapi maaf kalau ada Bapak Ibu yang bernama Hengki, ini tidak menyinggungnya. Dokternya berkata, Heng, kamu lagi ngapain di situ? Dok, saya ini lagi mau ngambil burung yang terjatuh di dalam lumpur ini. Tentu saja dokter kan mesti melihat, benar enggak yang diraih oleh Moheng ini adalah burung yang terjatuh. Dia lihat mengelepar-ngelepar, ya betul burung. Sebab bisa saja karena Hengki ini masih menjadi pasien, mungkin hanya halusinasi saja. Wah, kalau gitu kata dokter, Hengki ini sudah mulai stabil jiwanya. Besok akan saya buatkan surat untuk bisa bebas keluar dari rumah sakit. Sambil berpikir demikian, Hengkinya ini pamit sama dokternya. Dok, saya tak bersihkan burung yang kotor ini di ruang cuci. Oh iya. Si Moheng ini berlari ke ruang cuci Bapak Ibu. Lalu dokter melanjutkan olahraga paginya. Besok pagi-pagi si Moheng dipanggil ke ruang dokter. Heng, ini ada kabar baik. Kamu mau ya ketemu keluarga? Tapi si Hengki ini merenung kayak orang kepikiran gitu Bapak Ibu. Lalu dokter berkata, Heng, ngapain kamu kok wajahnya manyun seperti itu? Si Moheng berkata, Dok, kemarin itu ya, burung yang aku bersihkan itu dibuang sama tukang sapu. Loh, gimana ceritanya? Gini dok, burung yang aku ambil dari selokan itu ternyata kotor sekali. Lalu burung ini aku rendam dan aku beri sabun bubuk, saya tidak nyebut mereknya ya, yang bisa mencuci sendiri. Nanti saya dipikir dapat endorse. Saya rendam, saya tinggal mandi, kan iklannya bisa ngomong katanya bisa mencuci sendiri. Setelah itu saya ambil, saya kucek-kucek, saya peres karena supaya cepat kering. Terus saya taruh di jemuran.
Besoknya kata penyapu itu kepalanya hilang dimakan tikus. Jadi dibuang. Lah, Bapak Ibu, dokternya nggak jadi memberi surat keluar kan, jiwanya belum stabil. Bapak Ibu ya, kalau membersihkan burung pasti ya kan nggak boleh dikucek, diperes, direndam ya. Membersihkan makhluk hidup tidak sama dengan membersihkan cucian pakaian itu ya. Kalau membersihkan dosa Bapak Ibu, jangan berbuat baik. Maksudnya diimbangi dengan perbuatan baik ya. Perbuatan baik itu bagi kita adalah buah dari keselamatan. Jangan cuma ngumpulkan pahala, amal ya. Untuk mencuci dosa, membersihkan dosa. Itu tidak bisa diimbangi. Atau seperti transaksi di pasar. Ini ditimbang dosa dengan perbuatan baik. Satu-satunya cara untuk penebusan dosa hanya dengan darah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Moheng-moheng ini banyak tersebar di luar sana. Mereka berpikiran bahwa dosa bisa diatasi dengan perbuatan baik, dengan amal, dengan mengumpulkan pahala. Bapak, Ibu dan saya di tempat ini adalah dokter yang bertugas menstabilkan jiwa mereka, merubah pandangan mereka supaya mengerti bahwa hanya satu cara untuk penebusan dosa dengan darah Kristus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Bapak Ibu, poin yang kedua, Yesus bangkit dari antara orang mati. Mengapa kok tidak Yesus bangkit saja dari antara orang mati? Sebab bangkit itu macam-macam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang ini duduk misalkan, mari kita bangkit berdiri. Lah itu dari duduk. Kalau bangkit dari tidur apa? Bangun atau ngelilir ya. Tapi kalau bangkit dari antara orang mati berarti bangkit sungguhan. Dan tidak mati-mati lagi. Seperti Wahyu 1 ayat 18. Aku telah mati namun lihatlah. Aku bangkit hidup selama-lamanya. Jadi bukan seperti Lazarus pemuda di Nain. Terus Eutikus itu jatuh ngantuk itu ya. Terus dibangkitkan oleh Paulus. Terus Dorcas dibangkitkan oleh Petrus. Tapi kan mati lagi. Tapi Yesus itu bangkit dan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang siapa bukti-bukti kalau Yesus bangkit? Tentu kalau kita melihat di poin kedua ini yaitu di Lukas 16 ayat yang ke-6. Markus 16 ayat yang ke-6. Ya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Jadi Bapak Ibu, Yesus ini benar-benar bangkit. Sebab yang menyaksikan adalah malaikat sendiri. Orang muda itu adalah malaikat. Dan yang diajak bicara itu adalah 3 orang. Yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus ya. Terus satunya siapa? Salome ya. Kemudian Bapak Ibu, ada banyak juga kalau kita lihat terusnya ya. Di Markus 16 ayat 14. Di situ Yesus menampakkan diri kepada 11 orang muridnya. Bahkan ya, banyak sekali orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Sebab orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus, Yesus setelah bangkit itu kan sama juga dengan orang yang menyaksikan pada waktu Yesus naik ke surga. Jadi lebih dari 500 orang. Lalu Bapak Ibu, bagaimana sih Yesus kok bisa bangkit? Kalau kita lihat di Roma
pasal 1 ayat yang keempat. Di situ disebutkan ya, menurut Roh Kekudusan ya, Roh Kudus, bahwa kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Anak Allah yang maha kuasa. Jadi kalau tidak anak Allah, tidak mungkin bisa bangkit. Makanya Bapak Ibu ya, tidak ada satu tokoh pun ya yang bisa bangkit sampai hari ini. Dan juga kalau kita lihat Roma 6 ayat 9. Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu. Apa Bapak Ibu? Dia tidak mati lagi. Karena maut tidak berkuasa atasnya. Jadi Bapak Ibu, Yesus bangkit itu sangat amat perlu bagi kita kekristenan untuk membuktikan bahwa dia itu sungguh anak Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di 1 Korintus 15 ayat 14. Di sana dikatakan, kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kita dan sia-sialah iman kita. Di ayat 17-nya masih di 1 Korintus 15 ya. Di situ dikatakan, kalau Yesus tidak dibangkitkan seandainya, maka kita ini, iman kita itu sia-sia. Sebab kita masih hidup di dalam dosa kita. Di ayat yang ke-20-nya dikatakan, namun yang sesungguhnya Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Sehingga iman saudara dan saya tidak sia-sia. Dan kita tidak hidup lagi di dalam dosa kita karena dosa kita tadi sudah diampuni oleh darahnya. Bapak Ibu dan saya, kita harus perhatikan. Yesus itu adalah kebangkitan yang sulung. Di ayat 20 itu ya. 1 Korintus 15 ayat 20 itu. Jadi artinya apa? Yesus yang sudah bangkit ini, kalau saudara dan saya percaya kepadanya, maka saudara dan saya juga akan dibangkitkan kembali pada hari kedatangannya. Sebab kalau kita mengingat ya di Yohanes 11:25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi dibangkitkan. Dan barang siapa yang masih hidup pada hari kedatangannya, dia akan diubahkan sejenak, sekejap untuk memiliki tubuh kebangkitan sehingga layak dan bisa diangkat ke surga. Bapak Ibu, 2 poin yang Bapak Ibu harus tangkap di dalam poin yang kedua ini. Ada 2 kebenaran. Yang pertama, Bapak Ibu dan saya akan dibangkitkan pada hari kedatangannya. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan saya akan dijamin. Bangkit itu yang menjamin adalah anak Allah yang maha kuasa tadi. Jadi Bapak Ibu dan saya itu aman. Jadi jangan ada seorang pun yang masih ragu-ragu. Pada hari kedatangannya, saudara dan saya akan dilayakkan untuk menjadi mempelainya. Amin. Kita masuk di poin 3, Bapak Ibu. Poin 3 adalah, masih ingat apa? Yesus terangkat naik ke surga. Buktinya dia di 1 Korintus 15 ayat berapa itu? Ayat 6 ya. 500 orang lebih melihat itu. Kita baca ayatnya dulu. Di Markus 16 ayat yang ke-19. Markus 16 ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini salah satu jawabnya ya. Siapa yang di kirinya? Ini merupakan hanya suatu kiasan. Ya, Bapak Ibu dan saya ya, misalkan
tangan kanannya Bapak Sutrisno ini di gereja ini siapa? Kan bukan tangan sebelah kanannya Bapak Gembala, tapi orang yang dipercaya, orang yang paling aktif di tempat ini. Itu hanya kiasan. Jadi kita tidak boleh sekonyol itu. Ada yang tanya, yang duduk di sebelah kirinya siapa itu? Lah itu waduh konyol Bapak Ibu ya. Jadi kita mengerti. Bapak Ibu, saksi bahwa Yesus terangkat naik ke surga itu lebih dari 500 orang. Jadi itu saksi yang sah. Bahkan pada waktu Injil itu ditulis ada yang banyak yang masih hidup. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Apa sih buktinya kalau Yesus bisa terangkat naik ke surga? Kita lihat saja di Yohanes 3:13 ya. Tidak seorang pun dapat naik ke surga kalau bukan dia yang turun dari surga. Kapan Yesus turun dari surga Bapak Ibu? Yaitu ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Yaitu Allah berinkarnasi menjadi manusia turun di kandungan siapa? Maria, Lukas 1:35 itu. Karena Maria dikandung bukan kehendak lelaki tetapi dalam naungan Allah yang Maha Tinggi dan kuasa Roh Kudus. Sehingga Yesus itu adalah Allah yang mengosongkan dirinya menjelma menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu, di dalam Yohanes 3:13 tadi itu terbukti bahwa tidak seorang pun dapat naik ke surga kalau bukan dia yang turun. Jadi Yesus itu turun dari surga dan waktu dia naik ke surga kemarin hari Kamis kita memperingati itu terbukti. Dan satu ayat lagi di Ibrani 4:14. Di situ disebutkan imam besar agung yang kita punya, bukan yang di sono ya. Di Jakarta itu. Tapi imam besar agung yang kita punya namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dia telah melintasi segala langit. Luar biasa Bapak Ibu. Kok bisa gitu Pak? Apa buktinya? Yang pertama tadi ya, Yesus kan dari surga turun berinkarnasi. Terus Yesus waktu mati tadi, dia kan memasuki lorong kematian masuk ke Hades ya. Jadi dari bumi ke Hades, dari Hades ke mana Bapak Ibu? Firdaus, Firdaus kembali ke bumi, bangkit dan 40 hari naik ke surga. Jadi melintasi semua langit. Itu bayangan kita ya, sudah mengerti Bapak Ibu. Kemudian kalau ada pertanyaan, mengapa Yesus kok naik ke surga? Yesus naik ke surga itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada ya. Jadi kalau Yesus sudah selesai menyediakan tempat bagi kita, dia akan turun dan jemput kita. Itu janji yang paling utama. Bapak Ibu tidak pernah mendengar ada tokoh yang berani berjanji sedemikian. Kecuali Yesus Kristus Tuhan. Dan Bapak Ibu, mengapa sih Yesus kok naik ke surga? Yesus naik ke surga ini untuk apa Bapak Ibu? Supaya Roh Kudus itu turun. Kalau Yesus sendiri tidak naik Bapak Ibu, Yesus kan berupa manusia. Jadi nanti kan Bapak Ibu kan misalkan Yesus di Amerika ke sana kemari, tapi kalau Roh Kudus, roh itu bisa omniperson, artinya bisa ada di mana-mana. Sehingga Bapak Ibu, Roh Kudus turun itu untuk apa? Kalau Roh Kudus turun, ia akan menginsafkan kita akan dosa, menyadarkan supaya kita tidak berbuat dosa. Yang kedua, kalau Roh Kudus turun, ia akan mengingatkan kita
akan kebenaran. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran. Dan yang terakhir, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita pada hari penghakiman. Sehingga saudara dan saya hidup berhati-hati. Hidup seturut firman Tuhan. Tidak boleh nyimpang kiri dan kanan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Roh Kudus turun, artinya Bapak Ibu dan saya ada di posisi aman. Sebab selain Roh Kudus menginsafkan kita dengan 3 hal tadi, Roh Kudus juga sebagai meterai untuk menunjukkan saudara dan saya adalah milik kerajaan Allah. Di 2 Korintus 1 ayat 22. Bahwa Roh Kudus itu adalah meterai tanda miliknya. Jadi seperti begini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan mengantre segala sesuatu ya. Kalau tidak ada pengawalan khusus misalkan tidak dikawal oleh seorang petugas. Kan masih diseleksi, dilihat KTP-nya, paspornya dan lain. Tapi kalau Bapak Ibu ada pengawalan, langsung masuknya bleng. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Poin daripada ketiga ini yang Bapak Ibu dan saya harus ingat. Bahwa Yesus itu akan jemput saudara dan saya. Untuk dibawa naik ke sorga. Dan Roh Kudus sudah menandai, nyetempel bahwa kita adalah milik kerajaan surga. Bapak Ibu kesimpulannya ya. Bapak Ibu supaya tidak hilang belas ya. Yang pertama tadi, Yesus bangkit dari Yesus mati di atas kayu salib. 2 kebenaran, maut sudah dikalahkan, dosa saudara dan kesalahan saudara sudah diampuni. Yang kedua tadi, Yesus bangkit dari antara orang mati, artinya Yesus menjamin pada waktu kedatangannya saudara dan saya juga akan dibangkitkan. Dan yang menjamin itu adalah Anak Allah yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga tadi, Yesus terangkat naik ke surga. Artinya apa? Yesus juga akan jemput saudara dan saya untuk dibawa naik di tempat di mana dia berada. Dan apa Bapak Ibu? Roh Kudus sebagai meterai yang selalu mengingatkan kita dan menjadi tanda saudara dan saya miliknya. 1 ayat penutup Bapak Ibu. Bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Karena di bawah kolong langit ini hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang dapat bawa saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pada akhir ibadah ini ya Tuhan, dari hati kami yang paling dalam, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami rindu suatu hari nanti kami akan melihat dan mendengar. Semua lutut akan bertelut. Amin. Semua lidah akan mengaku. Tidak ada juru selamat lain. Tidak ada sesembahan lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kami adalah orang-orang yang paling berbahagia. Karena kami memiliki Tuhan Yesus. Di tengah-tengah segala kesulitan, pergumulan, pengharapan di tengah dunia ini. Kami memiliki jaminan hidup yang kekal. Pengharapan keselamatan yang sejati. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Tuhan terimalah persembahan anak-anak-Mu. Puji, sembah, ucapan syukur kami. Semua menyukakan hati Tuhan. Hamba berdoa dan bersepakat dengan jemaat. Bersyukur untuk firman Tuhan. Kami sekarang mendoakan jemaat yang tidak bisa hadir. Yang karena satu dan lain hal. Yang karena sakit penyakit pergumulan hidup. Oh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berseru kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata. Tuhan menjamah, melepaskan, membebaskan, memberkati, menolong saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih
Kami yang hadir, kami sudah diubahkan, tidak sama seperti waktu kami datang. Kami nanti pulang di dalam kemenangan, dalam kepastian, dalam jaminan bahwa kami sudah mengalami penebusan, janji dan pengharapan dalam hidup yang kekal. Memberkati akan semua hamba-hamba Tuhan, seluruh penata layanan yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tangan kasih dan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan melimpah bagi beliau semuanya. Bapak, kami menyatukan hati dan berdoa untuk Bapak Presiden dan wakilnya yang akan menyelesaikan masa baktinya. Hikmat Tuhan tetap menyertai dan memimpin beliau. Juga semua jajaran menteri diberikan hati yang takut, hormat, cinta akan Tuhan. Juga TNI, Polri, semuanya Tuhan. Mereka akan sungguh-sungguh menyerahkan dan mau memimpin negeri ini dengan takut dan hormat akan Tuhan. Memberkati Bapak Presiden dan wakilnya yang terpilih, yang sudah mulai menyusun program kerja. Hikmat Allah Roh Kudus menyertai beliau. Biarlah Tuhan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan diberikan kesatuan hati. Mau hidup seperti Tuhan Yesus dan boleh menjadi berkat dimanapun berada. Mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Kami sungguh rindu melihat semua gereja dipersatukan. Dan kami boleh meninggikan hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Bapa, terima kasih. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Dan kami akan kembali dalam ibadah yang luar biasa. Kami percaya belas kasihan, kebajikan, kemurahan Tuhan terus mengalir melimpah atas hidup kami semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan pandanganmu kepada sorga, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang sebelum engkau pulang, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Dan biarlah cinta, kasih, kemurahan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus, akan menyertai dan memimpin kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Dan biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan senantiasa lewat kehidupanmu. Sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin.